Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut materi kelas 7, masih di bab 1 maksudnya, tentang jaringan. Kalau kemarin kan kita udah belajar tentang sel, hari ini kita belajar tentang jaringan. Kita belajar tentang jaringan hewan, jaringan tumbuhan, dan jaringan hewan ya. Nah, sebelum masuk ke jaringan tumbuhan dan hewan, kita harus tahu dulu apa itu jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel dan terbentuklah sebuah jaringan. Jadi jaringan itu sederhana banget. Sel kan kemarin kita udah belajar. Sel itu adalah suatu unit struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Nah, sel itu nanti dia berkumpul yang ada dua selnya itu berkumpul, jumlahnya tuh bisa sampai 100, bisa sampai 150 sel digabung menjadi satu, membentuklah yang namanya jaringan, ya. Nah, jaringan di sini kita akan belajar jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Manusia itu masuk ke jaringan hewan, ya. Bukan berarti kita itu hewan, enggak, tapi jaringan manusia dan jaringan pada hewan itu persis sama. Jadi kita akan belajar dulu jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah. Berarti kalau sel-selnya masih aktif membelah, si tumbuhan ini pasti akan terus bertambah besar, pasti akan bertambah tinggi, gitu. Jadi jaringan meristem itu jaringan yang masih aktif membelah. Ibaratkan manusia, kamu itu masih ABG, yang badan kamu itu masih sel kamu itu masih aktif membelah sehingga badan kamu itu bisa bertambah tinggi. Itu tumbuhan juga sama. Punya jaringan meristem di mana sel-selnya masih aktif membelah sehingga si tumbuhan itu sendiri masih bisa bertambah tinggi dan bertambah besar, gitu ya. Jaringan penyokong. Yang kedua, jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk menyokong atau penguat tumbuhan. Contoh kolenkim dan sklerenkim. Jaringan penyokong itu jadi setiap tumbuhan itu dia pasti berdiri tegak. Gak ada tumbuhan itu yang lemes, gitu ya. Ada juga tumbuhan yang merambat. Dalam arti di sini ada juga tumbuhan yang merambat. Di sini kita bicara masalah tumbuhan, spesifikasinya tumbuhan berkayu, pohon-pohon gitu ya. Dia pasti punya jaringan penyokong untuk memperkuat si tumbuhan itu agar dia bisa berdiri kokoh, agar dia tidak mudah roboh, agar dia tidak mudah rapuh. Jadi dia punya jaringan penyokong untuk memperkokoh atau penguat si tumbuhan itu sendiri. Contohnya kolenkim dan sklerenkim. Yang ketiga, jaringan dasar atau parenkim. Jaringan ini mengisi ruang antar sel dan di jaringan dasar terdapat kloroplas. Oke. Jadi sebenarnya si jaringan pada tumbuhan ini dia bentuknya itu, nah jaringan pada tumbuhan itu misalnya ini jaringan, nah ini jaringan nih. Nah ini dia tuh bentuknya renggang. Nah, dia renggang begitu, renggang begini. Nah, dan si jaringan dasar ini tadi terdapat di sini. Nah, misalnya Ibu ganti ya, bentuknya jadi kotak. Nah, gini. Nah, ini kan ada bolong-bolongnya nih. Ini bolong diisi sama si jaringan dasarnya diisi, biar dia nggak kosong, gitu. Nah, ini namanya jaringan dasar, gitu. Nah, ini bisa, kalau yang ini yang bulat-bulat, ini bisa jadi jaringan meristem. Nanti ada jaringan apalagi penyokong, gitu ya. Gitu. Nah, di sela-selanya ini ada jaringan dasar. Dia mengisi ruang antar sel, dan di dalam jaringan dasar itu, di dalam sini, nah di dalam sini dia punya yang namanya kloroplas. Di sini dia punya
kloroplas. Nah, kloroplas ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk fotosintesis. Sintesis ini untuk apa? Menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen. Nah, di mana oksigen ini adalah gas yang selalu kita hirup setiap hari. Baik itu hewan, baik itu tumbuhan, itu pasti menghirup oksigen untuk bernafas, untuk kebutuhan oksigen dalam tubuh kita. Oke? Nah, jadi letaknya ada di mana? Oh, ternyata letak si kloroplas itu ada di palisade, kayak kemarin kita belajar di sel ya. Nah, palisade itu ada di mana? Oh, palisade itu ada di jaringan dasar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang jaringan yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini adalah jaringan yang memproses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tubuh. Ibaratkan jaringan pengangkut ini seperti angkot. Angkot itu atau Grab. Grab itu yang bisa mengantarkan kita dari rumah ke sekolah. Dari sekolah ke rumah. Dari rumah kita ke rumah teman. Dari rumah teman pulang ke rumah kita. Ibaratkan transportasi, jaringan pengangkut ini adalah Grab-nya atau Gojek-nya gitu. Nah, jadi dia itu mengangkut zat-zat yang ada dalam tubuh tumbuhan. Misalnya tumbuhan membutuhkan zat hara, diangkut sama jaringan pengangkut. Tumbuhan membutuhkan oksigen untuk kebutuhan si tumbuhan itu sendiri, diangkat sama jaringan pengangkut. Pokoknya dia sebagai alat transportasi di tumbuhan itu. Nah, contohnya apa? Contohnya jaringan xilem dan jaringan phloem. Tulisannya phloem tapi bacanya phloem. Ya. Yang terakhir, jaringan pelindung. Namanya juga ada jaringan pelindung, berarti fungsinya untuk melindungi. Oke, masuk ke jaringan hewan. Jaringan hewan ini ada 4 macam. Ya, ada 4 macam. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel ini atau nama lainnya adalah epitelium, sama aja. Yang berfungsi sebagai pelindung, udah titik. Jadi jaringan epitel itu letaknya paling atas, yang berfungsi sebagai jaringan pelindung untuk melindungi bagian tubuh kita agar jaringan kita itu tidak mudah robek, tidak mudah rusak, tidak mudah terkena oleh bakteri, tidak boleh terkena oleh mikroba-mikroba atau mikroorganisme yang lain gitu. Jadi terlindungi oleh si epitel. Ibaratkan badan kita, epitel itu adalah kulitnya untuk melindungi tubuh kita. Yang kedua, jaringan ikat. Jaringan ikat ini adalah yang berfungsi untuk menyatukan berbagai macam jaringan. Contoh, kamu lihat ini, kita kan punya jari. Jari ini kan ada ruasnya. Ini ada ruas yang pertama, ini ada ruas yang kedua, ini ada ruas yang ketiga. Sebenarnya tulang jari telunjuk kita ini panjangnya cuma segini, 1, 2, 3. Yang ini lumayan panjang, yang ini sedang, yang ini kecil. Nah, gimana Bu, jari ini kita itu bisa menyatu menjadi satu jari. Nih, ruasnya kan 1, 2, 3. Gimana Bu ini bisa menyatu? Karena dia punya jaringannya. Jaringan yang mempersatukan ruas-ruas antar jari ini. Kamu kalau makan tulang ayam, kalau makan ayam, kan pahanya ada 2, ada paha atas sama paha bawah. Kalau kamu buka itu pahanya, kamu tarik gitu, pasti ada bagian yang putih-putihnya itu. Nah, itu namanya adalah jaringan ikat yang berfungsi untuk menggabungkan bagian-bagian tubuh hewan ataupun manusia. Jadi si bagian tubuh kita itu nggak terpisah. Kau bisa bayangin kalau ini terpisah dari yang sini, yang ruas yang ini terpisah dari yang sini. Jadi bagian tubuh kita itu bercerai-berai di mana-mana, kan nggak mungkin. Kan pasti harus dirakit menjadi satu kesatuan gitu. Oleh siapa? Oleh jaringan ikat. Berarti ibaratkan si jaringan ikat itu adalah lemnya, menghubungkan bagian antar tubuh hewan dan manusia. Nah, itu namanya jaringan ikat. Biar apa? Biar badan manusia itu bisa berdiri kokoh, tegak gitu. Bisa menyangga tubuh kita, biar badan kita itu nggak lemes,
nggak kayak slime, nggak kayak lem yang lemes saja gitu, nggak. Tapi badan kita bisa berdiri kokoh gitu. Nah, yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot itu berfungsi sebagai alat gerak aktif. Kalau kamu bingung, otot itu adalah daging. Kamu suka makan daging sapi, itu adalah otot. Kalau daging itu masih nempel di tulang, namanya otot. Kalau daging sudah lepas dari tulang, namanya daging. Berarti nih, ini adalah nih, yang bisa dicubit, ini adalah otot. Otot itu yang berfungsi agar kita itu bisa bergerak. Kamu bisa lari, kamu bisa nulis, kamu bisa berjalan, kamu bisa duduk, kamu bisa berdiri, kamu bisa melakukan aktivitas. Itu yang berperan aktif adalah otot. Kalau otot kamu tidak bekerja, kamu akan tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh, kalau orang yang tidak bisa berjalan atau lumpuh, itu biasa betisnya itu kecil. Betis itu di bagian ini paha, di bawah paha itu ada betis. Nah, di bagian betisnya itu biasanya dia mengecil. Kenapa? Karena ototnya tidak bekerja, sehingga lama-kelamaan ototnya akan mengecil. Makanya dia orang tersebut tidak bisa berjalan karena otot betisnya tidak bisa bekerja. Jadi lama-kelamaan ototnya kecil gitu. Jadi yang berfungsi untuk bergerak, untuk menggerakkan bagian tubuh kita itu otot, bukan tulang. Ya, tulang itu hanya untuk menyangga badan kita agar kita bisa berdiri kokoh. Tapi kalau yang berfungsi untuk menggerakkan badan kita itu adalah otot, ya. Yang terakhir, jaringan saraf. Jaringan saraf itu berfungsi untuk menghantarkan rangsangan agar tubuh kita dapat bekerja sesuai fungsinya masing-masing. Iya, jadi misalnya kamu mau makan, berarti saraf kamu akan mengantarkan ke otak. Otak bilang, oke, hari ini misalnya Bu Linda mau makan. Jadi yang pertama adalah kamu harus mengambil piring, lalu kamu harus membuka magicom, dan kamu ambil nasinya, dan kamu ambil lauknya, lalu kamu makan. Itu kenapa kita bisa melakukan kegiatan seperti itu? Karena itu diperintahkan dari otak kita yang banyak sekali. Di dalam otak kita itu berjuta-juta sel saraf yang memerintah kita untuk melakukan sesuatu. Contoh, ibu mau nulis. Nah, ibu mau nulis gini, itu atas perintah dari otak yang disalurkan ke tangan ibu, sehingga ibu dapat menulis. Siapa yang menyalurkannya? Itu adalah sel saraf yang dapat menyalurkan perintah-perintah agar kita dapat melakukan aktivitas. Jantung kita berdetak, itu adalah perintah dari saraf, perintah dari otak yang diteruskan oleh saraf. Berarti saraf itu ibaratkan angkot. Dia bisa disuruh-suruh kemana aja. Disuruh perintah ini, perintah itu, perintah ini, perintah itu yang nganternya adalah saraf. Yang ngasih perintahnya siapa? Otak yang ngasih perintahnya. Oke, saraf tolong perintahkan jantung terus berdetak, jangan dulu berhenti. Oke, saraf coba tolong perintahkan lambung untuk bekerja, jangan berhenti. Oke, saraf coba perintahkan otot yang ada di kaki Bu Linda agar dia berjalan. Gitu ya. Jadi saraf itu adalah fungsinya untuk menghantarkan berbagai macam rangsangan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Oke, seperti itu penjelasannya. Kalau ada yang tidak dimengerti seperti biasa, kalian bertanya di chat pribadi, japri ke ibu, nanti akan ibu jawab di grup. Kenapa ibu jawab di grup? Karena biar semua orang paham atas penjelasannya. Jadi yang paham itu nggak cuma kamu doang, tapi teman-teman kamu juga akan mengerti. Dan kenapa WA-nya ibu kunci? Karena waktu untuk absen sudah habis, jadi tidak ada lagi absen-absen yang masuk ke ibu. Biar ibu lebih mudah untuk mengatur siapa yang terlambat, siapa yang tidak absen, dan siapa yang tepat waktu. Dan yang tidak absen itu nilainya 0 untuk latihan soal hari itu aja. Oke, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Selamat pagi.